Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana anak-anak semuanya pada pagi hari ini? Apakah masih sehat seperti biasanya? Alhamdulillah. Ada apa Faisal kok ngacungkan tangan? Oh, Ihsan. Ya, kemarin udah izin ke saya bahwasanya Ihsan tidak bisa mengikuti mata pelajaran pada pagi hari ini karena sakit. Iya ya. Terima kasih atas infonya. Sampai dia mana ya sama Ihsan untuk menyampaikan ini? Oh, jadi siap-siap. Oke. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kemarin kan kita membahas tentang masalah wudhu, ya kan? Tata cara wudhu, hukumnya wudhu itu bagaimana dan lain-lain. Ada yang masih paham tentang materi kemarin? Sinta? Ayo Sinta, bagaimana Sinta? Ayo. Kan kemarin sama yang paling aktif, ya kan? Ayo Sinta. Sebelum kita mulai materi ini, kita review dulu lah kemarin tentang wudhu, ya kan? Ayo Sinta, mulai tata cara yang pertama aja. Ayo, bagaimana? Pertama itu niat. Rukunnya itu ya, oke. Rukun tentang wudhu. Pertama niat, betul sekali. Yang kedua, yang ketiga, oke, bagus sekali. Yang keempat, bentar, yang laki-laki memang Sinta ini memang cantik ya. Tapi yang laki-laki bentar, nanti akan dapat bagiannya. Yang kelima, ayo Sinta. Yang keenam, oke. Ada 6 ya rukun wudhunya. Terima kasih Sinta. Yang laki-laki nanti akan dapat bagian juga. Sabar. Oke. Itu tadi tentang masalah wudhu, ya kan? Kita materi pada pagi hari ini tentang masalah sholat. Kan kemarin kita udah toharoh, sesuci. Nah, setelah toharoh kita melaksanakan ibadah, yaitu ibadah sholat. Iya, bagus sekali teman-teman. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya teman-teman kita semuanya berdoa, ya kan? Kita semuanya berdoa, semoga dengan materi yang saya sampaikan teman-teman atau anak-anak bisa paham dan nantinya bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Oke. Hadirin belum selesai nama anak Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi yang tidak masuk karena izin Ihsan tadi ya. Ada lagi yang belum bisa mengikuti pada pagi hari ini? Enggak ada, cuma itu aja. Oh ya, maaf, itu siapa namanya? Faisal tadi. Suaranya jangan keras-keras ya, nanti masuk ke dalam masuk ke kelas lain gitu. Kalau keras-keras suaranya, ya kan? Tolong suaranya mohon maaf, suaranya pelan-pelan saja, jangan terlalu keras, ya kan? Faisal, ya oke. Di sini kita akan membahas Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang kemarin tentang wudhu. Di sini kita akan membahas tentang sholat. Ini kan mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas SMP, kelas SMP. Oke, saya bacakan dulu ya. Di sini saya mengambil dari referensi dari kitab Fathul Qorib. Beliau yang pengarangnya yaitu, mohon maaf, maksud saya kitab ini telah dibukukan oleh Ma'had Al-Jami' Al-Win Malang. Kan kemarin sebelum saya mengajar di sini, saya kuliah di kampus Win Malang, dan di sini saya dapat hadiah dari tim Ma'had Al-Ali. Jadi alangkah baiknya ya kan saya ini menyampaikan sesuai dengan apa yang ada di dalam Ma'had saya. Suara saya terlalu keras atau sangat pelan? Sudah pas. Oke, terima kasih. Oke, saya bacakan ya. Faslun. Kalau di dalam pengajian di pondok-pondok pesantren biasanya kan gini ya, faslun utawi itu fasol wasyari itu wujub sholati lan utawi piro-piro syarat wajib sholat iku salah satu nomor telu asyaan piro-piro. Ya, di
di sini kita pakai bahasa Indonesia saja ya, karena kita kan banyak bukan asal dari Jawa aja, dari Sabang sampai Merauke, kayak Sabah Dimas itu kan dari NTB ya. Tepatnya mana? Oh NTT, oh NTT apa NTB? Oh NTB Lombok, oh ya. Oke, saya bacakan. Nanti saya baca gantian gitu ya. Saya baca tentang fasal yang pertama, nanti keduanya sampean, ketiganya saya. Biar apa? Ya, biar kita itu saling memahami gitu. Jangan saya baca terus, ketika saya baca kan saya memahami terus ya, dan sampean nantinya belum paham gitu takutnya. Oke, yang pertama faslun. Fasyaraitu wujubi sholati salah satu asya. Syarat-syarat wajibnya sholat itu ada berapa? Di kitabnya itu ada kan? Ada salah 3, ada 3. Oke. Ahaduha al-islamu Islam. Yang pertama adalah beragama Islam. Ya. Dan di sini ada penjelasannya. Fala tajibu sholatu 'alal kafir al-aslim, wala yajibu 'alaihi qada'uha illa aslama. Ya, di sini jelaskan bahwasanya sholat ini hanya wajib untuk orang Islam, dan tidak wajib bagi orang kafir asli, dan tidak wajib pula baginya untuk mengganti sholat yang telah lalu jika dia masuk Islam. Ya kan? Lanjutnya, wa amal murtadu fatajibu alaihi sholatu wa qada'uha in ada ilal Islam. Adapun orang yang murtad, ya kan? Ini dijelaskan, maka sholat tetap wajib baginya dan harus mengganti sholatnya jika kembali masuk Islam. Ya kan? Contoh saja kemarin siapa yang sempat viral bersama Gus Miftah itu, Deddy Corbuzier ya, yang dikenal dengan pesulapnya itu ya. Ya kan? Jadi mu'alaf masuk Islam, dan setelah masuk Islam dia wajib untuk melaksanakan sholatnya, untuk melaksanakan ketentuan yang telah diterapkan oleh agama Islam, dan juga wajib mengqadha sholat-sholat yang dahulunya ketika masih belum Islam. Ya. Oke, ayo yang kedua ini baca. Basani. Siapa enaknya? Tadi kan Sinta perempuan udah. Sekarang ganti Khalil Amin. Ayo Khalil. Yang kedua Basani Al-Ghulul. Oke, ayo. Kalau tajibu. Oh, salah bacanya tuh harokannya. Bukan wasobiyatan tapi wasobiyatin. Ya. Lagi. At-tamyizu pakai alfa ya, doma. Pakai doma. Bukan pakai fathah. Fathah memang itu ya alfa, tetapi kan di sini ada kata in ya kan sebelumnya. Dan jadi wajib dibaca doma. Coba saya tanya dulu. Oh, nanti aja. Ayo baca dulu sampai akhir. Sini nah, Khalil, mantap Khalil. Siap, bagus. Ya tadi saya tanya kan ini kan ada masalah irob ya, irob itu ada berapa caranya? Ayo. Tadi Khalil ada berapa? Ada 4. Oke, bagus, ada 4. Sebutkan, saya ingin dengar. Doma. Yang kedua? Ya, betul sekali. Jadi irob itu ada 4 ya kan? Doma, wawu, alif, dan don. Dan di sini ada kata in hasolat tamyizu. Ya kan? Berarti ada kata in, berarti wajib membaca irob rofa, yaitu doma. Mantap Khalil. Yang baca tadi saya masukkan nilai ini. Nanti kalau mau ingin baca acungkan tangan, ya kan? Nilainya nggak mentah-mentah, nilainya sangat bagus sekali. Bisa membantu sampean ketika puasa nanti dapat nilai yang kurang memuaskan. Jangan sampai ya. Oke, artinya apa? Kalau tadi udah baca, sekarang ganti Rofi. Ayo Rofi, artinya apa itu Basani tentang al-ghululu? Saya tunggu, baca. Tidak wajib bagi anak kecil sholat. Tamis.
Jadi gini teman-teman. Yang kedua, syarat wajibnya sholat tadi kan ada tiga. Yang pertama Islam, yang kedua adalah al-bulughu atau yang maksudnya itu sudah balik, ya kan? Di sini dijelaskan bahwasanya mereka itu maksudnya kembali ke baliknya harus diperintah untuk melaksanakan sholat setelah mencapai umur 7 tahun. Ya. Di dalam kitab ini dijelaskan balik itu 7 tahun jika telah tamyiz. Jika belum tamyiz, maka harus diperintah setelah tamyiz. Dan mereka itu berhak untuk dipukul. Ayo, ya wajib untuk dipukul, berhak dianjurkan. Ya. Ketika seorang tersebut ketika sudah tamyiz tidak melaksanakan sholat, yaitu wajib atau hendaknya dipukul saja, nggak apa-apa, karena dia telah melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada batasan umurnya. Di sini dijelaskan bahwasanya ketika mencapai 10 tahun, nah, ketika udah 10 tahun ke atas tidak sholat, nah itu orang tua atau teman di sekelilingnya diperbolehkan untuk memukulnya. Lanjut yang ketiga. Basani, al-aqlu, ganti ayo siapa lagi? Ajar. Al-aqlu, akal, ajar, basani. Oke, sangat dikit ini ya. Yang ketiga ini, alhamdulillah. Udah. Sekarang itu basani al-aqlu fala tajibu alal majnun. Oke, artinya ganti. Siapa namanya sampai lupa saya. Oh iya, Imas. Ayo Mas, dibaca. Artinya maka tidak ada kewajiban salat bagi orang gila. Ya alhamdulillah. Jadi gini, saya jelaskan lagi. Jadi dalam materi ini, ya kan, pada pagi hari ini syarat-syarat wajib sholat itu ada 3. Yang pertama adalah agama Islam, bagus. Yang kedua, ya, yang ketiga, oke, mantap. Jadi itu aja dulu. Kita jangan terlalu lama ya kan menjelaskan. Kita satu bab saja, satu fasal. Ketika nanti kita kalau kita nanti beberapa fasal, takutnya nanti sampai lupa. Ya. Satu hari satu fase, yang penting istiqomah gitu aja. Semoga kita selalu dalam naungan ridha Allah. Amin. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Masuk nilai? Ya pasti masuk nilai. Ayo, siapa? By the way udah paling banyak kemarin tanya. Ayo, Budu udah tanya kok. Yang lain. Oh ya itu, yakin. Ayo Gin. Yakin. Apa yang tanyakan? Yang kedua tadi masalah tentang murtad ya. Oh, hukum orang kafir asli, yang kafirnya asli. Oh gitu. Jadi gini, saya jelaskan. Bagaimana yang sudah kafir asli atau sudah non muslim sejak awal, ya kan? Apakah sholatnya itu tetap dituntut atau tidak? Padahal masih belum beragama Islam, ya kan? Oke. Adapun untuk orang kafir dan atau kafir asli atau apa namanya non muslim ya sejak lahir, yaitu tidak dituntut untuk melaksanakan sholat. Kan dia kan mualaf ya kan, mualaf, dan ketika masuk Islam dia tidak dituntut untuk memenuhi syarat-syarat sah sholat dan juga tidak pula diperintahkan untuk mengqadha sholat yang tidak dilaksanakannya sebelum dia masuk Islam tadi, ya kan? Karena gini, dikhawatirkan, ya kan, dia nanti akan lari dari Islam, ya kan? Ketika masuk Islam ketentuannya banyak sekali. Nah, nanti takutnya ketika ketentuan-ketentuan tersebut sangat banyak, dia malah tidak jadi masuk Islam, ya kan? Gitu. Dan juga di kitab ini dijelaskan. Tetapi di akhirat kelak, ya kan, mereka tuh berhak mendapatkan siksa karena telah meninggalkan sholat. Sebab sejatinya mereka bisa mengerjakan sholat dengan masuk Islam terlebih dahulu. Ya kan. Di sini dalam referensi dari Ashab Syafi'i
menyikapi, ya kan, status orang kafir itu terbagi menjadi dua sudut. Yang pertama, yaitu orang kafir yang tidak wajib melaksanakan sholat, tidak wajib menunaikan zakat, tidak wajib berpuasa, dan tidak wajib melaksanakan haji serta tuntunan furu atau cabang syarat. Ya kan? Maksudnya ini adalah bahwa orang kafir asli mereka itu tidak wajib melaksanakan hukum-hukum ketentuan syariat Islam di dunia dalam keadaan kafir. Dan jika ia masuk Islam, maka ia tidak dituntut untuk mengqadha kewajiban-kewajiban yang tidak dilaksanakan ketika dia kafir, ya kan? Yang kedua, dari sudut yang kedua, beliau Syafi'i juga berpendapat bahwasanya orang kafir asli itu tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti sholat dan lain sebagainya, ya. Sebagaimana diwajibkan untuk beriman. Namun bukan berarti mereka itu diperintahkan melakukan sholat atau puasa ketika masih kafir. Sebab di sini dijelaskan, ya. Sebab jika hal demikian dilakukan, maka hukumnya tidak sah. Tetapi maksud pendapat ini adalah bahwa orang kafir akan mendapat tambahan azab karena di dunia tidak mengerjakan sholat, puasa, zakat, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi dia akan mendapatkan hukuman tambahan ketika di akhirat nanti. Ya, kacamata ini ditinjau dari sudut usul fikih. Di sini dapat dipahami bahwasanya fikih itu tidak hanya berbicara tentang masalah dunia, ya kan? Fikih nanti juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat, teman-teman. Ya kan? Jadi fikih itu adalah pelajaran sangat penting sekali. Ya kan? Antara fikih pendidikan agama Islam sangat penting sekali di dunia. Karena itu nanti juga ada sangkut pautnya di akhirat. Ya kan? Jika kita jadi gini istilahnya, akhirat itu cerminan kita ketika di dunia. Ada yang bilang juga di dunia itu kita hanya mampir ngombe, ya kan, kata ulama-ulama. Jadi sangat sebentar sekali. Gimana? Tadi Mas siapa? Yakin ya? Nama lengkapnya siapa namanya? Ainul Yakin. Oh. Nomor absen berapa? 41. Oh, 41 atau 31? 41. Bentar, absen dia dulu. Oke. 41. 41. Alhamdulillahirobbilalamin. Di sini tadi kita akan menjelaskan tentang syarat wajib salat. Dan besok, ya kan? Besok kita akan membahas tentang masalah sholat-sholat yang disunahkan dalam syariat Islam. Ya kan? Apa aja sih sholat sunnah itu dalam Islam? Kan banyak sekali. Sholat duha, sholat tahajud, dan lain-lain. Besok akan kita bahas secara tuntas. Untuk sekarang ini kita membahas tentang masalah syarat-syarat sholat saja, ya kan. Kewajiban-kewajiban saja ada 3. Yang pertama adalah Islam, yang kedua yang kedua adalah al-bulugh atau balik, yang ketiga adalah berakal. Oke, bagus sekali teman-teman. Saya anggap ini teman-teman kelas berapa? Kelas 7 ya, 7 SMP. Sudah paham ini. Ada yang pernah mondok sebelumnya? Oh ya, itu siapa? Iya. Oh, Sofyan. Oh. Mondok di mana kemarin? Di Lirboyo, waktu SD ya. Sekarang di SMP sini. Mondok di sekalian ini di pelosok. Oh, berarti SD-nya dulu mondok di Lirboyo, setelah itu SMP pindah ke pelosok. Terima kasih. Di pelosok. Di mana? Di pondok pelosok. Enak ya sekarang. Oh, sangat enak sekali. Terima kasih. Ya, saya masukkan nilai juga yang saya tanya-tanya tadi. Oke. Materi pada pagi hari ini kita cukupkan sampai sini aja. Mungkin jika anak-anak atau teman-teman semuanya ada pertanyaan bisa ditanyakan besok ketika materi kita. Nah, besok kita akan membahas tentang apa tadi? Sholat-sholat yang sunnah. Oke, sebelum kita tutup kita baca alhamdulillah dan doa kafatul majelis dengan harapan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya dan nanti bisa sampai amalkan ketika sudah terjun di masyarakat, ya kan? Karena apa?
ketika kita mau dari sini ya pada pelosok ya, kalau sampai pelosok, ketika nanti sampai udah terjun di masyarakat, sampai itu menjadi ikonnya masyarakat. Santri itu ikonnya masyarakat. Ada ulama yang pernah berpendapat bahwasanya santri itu ibaratnya paku. Ya kan? Jika desa itu tidak ada paku atau fondasi yang kuat, nah itu nanti akan roboh. Dan sampai itu adalah pakunya desa. Dan maka dari itu sampai itu harus memaksimalkan kiai-kiai, memaksimalkan ulama-ulama untuk sampai ambil ilmu-ilmunya dan nanti sampai manfaatkan di masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita baca alhamdulillah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya dan mau baik kata maupun perbuatan. Terima kasih waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sebentar, enggak usah saling lagi.